Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung aja nih, nyelam ke gagasan inti dari bab 1 buku Jeff Hawkins, A Thousand Brains. Fokus kita, konsep yang dasar banget. Pemisahan antara apa yang dia sebut otak lama dan otak baru. Jadi tujuan kita kali ini ya mau coba urai gimana sih struktur otak kita ini berkembang, lapis demi lapis, lewat evolusi gitu. Dan yang paling penting, gimana dualitas ini, bentrokan antara bagian primitif sama bagian rasional, terus-terusan ngebentuk cara kita mikir, merasa, dan bertindak. Pengantar bukunya aja udah nyinggung kayak ada pergulatan terus di kepala kita. Coba kita bongkar deh maksudnya. Penting dari Hawkins itu, otak kita tuh nggak kayak update software yang lama dihapus total. Nggak gitu. Ini lebih mirip renovasi rumah tua. Jadi bangunan baru ditambahin di atas fondasi lama yang udah ada. Dan fondasi lamanya itu masih fungsi penuh. Oke, mari kita mulai dari fondasi lamanya itu. Di bab 1 kan dijelasin ya, otak manusia itu hasil evolusi bertahap jutaan tahun. Nggak ujuk-ujuk jadi bagian baru nambah di atas struktur yang lebih tua, yang lebih primitif. Hawkins ngasih contoh, sistem saraf sederhana di cacing purba. Nah itu katanya, nenek moyang sumsum tulang belakang kita yang tugasnya yang ngontrol gerakan dasar aja. Terus muncul gumpalan neuron yang lebih kompleks, cikal bakal batang otak kita. Ini yang ngurus fungsi vital kayak pencernaan sama pernapasan. Dan jangan salah ya, bagian-bagian lama ini sama sekali nggak usang. Justru mereka ini penopang hidup kita. Pernafasan otomatis, detak jantung, pencernaan makanan, terus dorongan dasar kayak makan, minum, atau refleks menghindar dari bahaya. Itu semua diatur sama struktur otak yang lebih tua ini. Termasuk batang otak dan sistem limbik juga. Fungsinya itu fundamental banget. Mau secanggih apapun kita mikir, kalau fungsi dasar yang dijalankan otak lama ini nggak jalan, ya kita nggak bakal bertahan hidup. Mereka ini kayak sistem operasi dasar mesin biologis kita lah. Oke. Jadi kita punya fondasi purba nih yang ngurusin kelangsungan hidup dasar. Terus di atasnya muncullah si bintang utama dalam evolusi otak mamalia, khususnya manusia, neokorteks. Ini yang disebut Hawkins otak baru. Bagian ini dominan banget di manusia kan? Sekitar 70% volume otak katanya. Dan disinilah semua hal yang kita anggap sebagai, kecerdasan tingkat tinggi itu berada. Betul sekali. Neokorteks ini pusat pemrosesan indera kita. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, yang bikin kita bisa ngebangun model dunia di sekitar kita. Terus kemampuan bahasa yang kompleks, lisan, tulisan, isyarat, itu akarnya di sini. Sama juga kayak penalaran abstrak, kemampuan merencanakan masa depan, ngerti konsep rumit kayak matematika, fisika, atau bahkan mikirin makna hidup lewat filsafat. Nah, inilah bagian otak yang secara sadar berpikir, yang bikin prediksi, belajar pola-pola kompleks. Jadi, neokorteks ini kayak lapisan paling canggih gitu ya, yang nambahnya paling terakhir. Hawkins ngegambarinya seolah-olah duduk di kursi pengemudi, ngendaliin perilaku kita pakai pemikiran dan hasil belajar. Ini pusat kesadaran kita, tempat nyimpan memori, ngebayangin masa depan, bikin keputusan sadar. Dia bisa kirim instruksi ke otak lama, nyuruh badan gerak atau bertindak. Tapi, ini nih bagian menariknya, instruksinya itu nggak selalu diturutin kan? Nah, ini dia dinamika yang seru banget. Neokorteks sama otak lama ini bukan dua bagian berpisah yang cuma sesekali ngobrol gitu. Mereka itu nyambung erat banget lewat jaringan serabut saraf yang kompleks. Harus kerjasama. Cuma ya itu, hubungannya nggak selalu harmonis. Hawkins pakai analogi bagus sih. Mereka kayak dua teman sekamar. Kepribadiannya beda, agendanya juga beda, tapi ya terpaksa harus tinggal serumah berbagi sumber daya. Dan dalam hubungan teman sekamar ini, neokorteks ternyata punya keterbatasan unik ya. Dia nggak punya jalur langsung buat ngendaliin otot. Jadi kalau mau ngelakuin tindakan fisik, jalan, ngomong, ngambil barang, neokorteks harus kirim permintaan atau sinyal ke struktur otak lama sama sumsum tulang belakang, baru deh diterusin ke otot. Jadi, otak baru mikir rencananya, otak lama yang eksekusi, gitu ya? Betul, posisi ini nih yang bikin ada potensi konflik. Neokorteks mungkin punya rencana A, logis berdasarkan pengetahuan, tapi otak lama punya prioritas B berdasarkan insting, emosi, atau kebutuhan dasar. Dan karena otak lama ini ngontrol jalur eksekusi langsung sama fungsi vital, dia seringkali punya hak veto. Coba kita lihat contoh napas yang disebut Hawkins tadi. Iya.
Itu contoh yang jelas banget. Napas kita sehari-hari kan otomatis ya, diatur batang otak, bagian dari otak lama. Kita nggak perlu mikir, tarik napas, buang napas, jalan sendiri aja gitu. Tapi neokorteks kita, si otak baru, bisa intervensi. Misalnya, Anda sengaja nahan napas pas berenang, atau ya iseng aja gitu. Bisa, bisa. Tapi cuma sementara. Itu nunjukin neokorteks ngambil alih kendali secara sadar. Tapi coba deh tahan terus-terusan, apa yang terjadi? Pas kadar oksigen di darah turun sampai level kritis, batang otak bakal ngambil alih paksa. Dia bakal cuekin perintah tahan napas dari neokorteks, terus micu refleks buat napas lagi. Nah, di sini jelaskan, prioritas otak lama, jaga badan tetap hidup, ngalahin instruksi sadar dari otak baru. Ini nunjukin kekuasaan sistem yang lebih tua. Terus ada contoh klasik lain yang mungkin lebih sering kita alamin nih. Godaan makanan enak tapi nggak sehat. Misalnya ada sepotong kue coklat di depan Anda. Neokorteks Anda mungkin langsung kerja tuh. Ingat diet, gula nggak bagus, kalori, jangan makan, gitu kan? Suara rasionalitas, rencana jangka panjang dari otak baru. Tapi di saat yang sama, bagian otak lama Anda, terutama yang nyambung ke sistem reward sama memori emosional, mulai ngirim sinyal beda. Mata ngelihat bentuknya menarik, hidung nyium baunya manis, memori ingat enaknya kue kayak gitu dulu. Otak lama teriak, energi, kesenangan, ambil aja. Dorongan ini kuat banget karena nyambung langsung ke mekanisme dasar bertahan hidup, yaitu nyari kalori sama nyari kesenangan yang udah ketanam di evolusi kita. Dan seringkali, ya kuenya kemakan juga. Meskipun kita tahu harusnya nggak. Ini nunjukin gimana otak lama yang operasinya pakai prinsip seneng, hindari sakit, penuhin kebutuhan instan, bisa gampang banget ngalahin pertimbangan logis jangka panjang dari neokorteks. Ini bukan karena kita lemah kali ya, tapi karena kita ngadepin sistem motivasi yang udah diasah jutaan tahun. Pertarungan internal ini kayaknya terjadi terus ya, skala kecil atau besar. Mungkin ini juga yang bikin kita suka nunda kerjaan penting, otak baru tahu harus dikerjain, malah scrolling medsos, karena otak lama nyari gratifikasi instan. Di tema sentral yang diangkat Hardin Hawkins, ini bukan sekedar dilema pribadi soal kue atau nahan nafas aja loh. Hawkins malah berpendapat kalau ngerti dinamika ini tuh kunci buat ngurai banyak perilaku manusia yang lebih kompleks, termasuk keputusan-keputusan penting dalam hidup, bahkan mungkin beberapa masalah terbesar yang dihadapi peradaban kita sekarang. Wah, jadi luas ya cakupannya. Sampai dikaitin sama resiko eksistensial segala. Gimana ceritanya pergulatan antara bagian otak kita ini bisa nyambung ke ancaman global kayak perubahan iklim atau konflik? Hawkins ngelihatnya ini kayak persimpangan jalan fundamental buat spesies kita. Apakah masa depan kita bakal terus didikte sama proses biologis buta yang bawa kita sampai sini? Maksudnya ya dorongan-dorongan otak lama itu, kompetisi sumber daya, agresi teritorial, bikin kelompok kita lawan mereka, fokus ke untung jangka pendek, itu kan warisan evolusi kita yang ngaturnya utamanya otak lama. Atau apakah kita bisa pakai kapasitas unik neokorteks kita, kemampuan mikir rasional, ngerti konsekuensi jangka panjang, empati ke orang di luar kelompok kita, belajar dari pengetahuan bareng-bareng buat ngarahin masa depan kita secara sadar. Jadi kayak pertarungan antara warisan insting purba kita lawan potensi kecerdasan kolektif kita yang baru muncul gitu. Antara dorongan gen egois versus pemahaman rasional tentang dunia. Hubungan seksual tanpa tujuan reproduksi, atau mendedikasikan hidup buat nyari ilmu, seni, musik, filsafat, aktivitas yang mungkin nggak langsung naikin peluang hidup atau jumlah keturunan jangka pendek. Neokorteks bikin kita bisa nentuin tujuan berdasarkan pemahaman dan nilai, bukan cuma program biologis aja. Ini artinya otak baru ngasih kita potensi buat ngelampaui batasan biologis kita gitu ya. Tapi otak lamanya kan masih kuat banget pengaruhnya. Nah, justru disitulah letak tegangannya. Otak lama dengan segala dorongan insting dan emosinya itu masih kuat banget. Dia cepat, otomatis, dan persuasif banget buat motivasi perilaku. Sementara otak baru, meskipun bisa analisis canggih dan rencana jangka panjang, seringkali lebih lambat, butuh usaha sadar, dan suaranya bisa gampang tenggelam sama teriakan otak lama. Apalagi pas kita stres, capek, atau dalam situasi yang micu respons emosional kuat. Terus gimana konflik ini kelihatan di skala yang lebih besar? Contohnya? Kita bisa lihat di banyak isu global, misalnya tantangan ngatasin perubahan iklim. Neokorteks kita ngerti data ilmiahnya, bisa proyeksiin dampak jangka panjang yang ngeri, bisa nyusun solusi teknis.
Tapi otak lama kita mungkin lebih peduli sama kenyamanan jangka pendek, untung ekonomi sekarang, atau susah ngerasa terancam sama bahaya yang kayaknya abstrak dan jauh di depan. Atau dalam konflik antar kelompok atau negara. Otak baru mungkin ngajak diplomasi, coba saling ngerti. Tapi otak lama lebih gampang kepicu rasa takut, curiga sama yang lain, sama dorongan buat dominasi atau balas dendam. Nah, pergulatan internal individu ini, kalau terjadi secara kolektif, ya konsekuensinya bisa skala besar. Oke, coba kita rangkum poin utamanya dari bab 1 ini ya. Jadi, otak kita itu bukan satu unit tunggal yang kerjanya mulus harmonis, tapi produk dari lapisan-lapisan evolusi. Kita punya otak lama, isinya mekanisme bertahan hidup purba yang terus interaksi, negosiasi, dan kadang ya konflik terbuka sama otak baru kita, si neokorteks yang cerdas, rasional, sadar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih arti pentingnya pemahaman ini buat Anda, pendengar kami, dalam hidup sehari-hari? Ya, ngerti dualitas otak lama, otak baru ini kayak dapat kacamata baru aja buat ngelihat diri sendiri sama interaksi sosial. Ini ngebantu ngejelasin banyak hal yang mungkin sebelumnya bikin bingung. Misalnya, kenapa kita sering ngerasa terbelah? Pengen bangun pagi olahraga, itu kan rencana otak baru. Tapi malah mencet tombol snooze berkali-kali, nyari nyaman ala otak lama. Kenapa resolusi tahun baru susah banget dipertahanin? Karena kita nggak cuma ngelawan kebiasaan, tapi seringkali ngelawan dorongan biologis yang kuat banget buat nyari seneng dan hindari usaha. Jadi, ini bisa bantu kita lebih, gimana ya, maklum sama diri sendiri gitu ya, pas gagal memenuhi standar rasional kita. Ngakuin aja kalau ada kekuatan lain yang main di dalam diri. Tepat, ini bukan alasan buat nyerah sama dorongan impulsif ya, tapi lebih ke pemahaman, sadar kalau pas Anda ngerasa marah banget, takut, atau tergoda, mungkin itu otak lama lagi ambil alih. Dengan kesadaran ini, Anda punya kesempatan buat jeda, aktifin neokorteks, terus tanya, reaksi ini beneran pas nggak sama situasinya? Konsekuensi jangka panjangnya apa? Ada pilihan respons lain yang lebih bijak nggak? Ini juga ngejelasin kenapa teknik kayak mindfulness atau terapi perilaku kognitif bisa efektif. Karena mereka itu ngelatih otak baru buat ngamatin dan ya sampai batas tertentu ngatur respons otak lama. Dan pemahaman ini juga bisa ngubah cara kita ngelihat konflik sosial atau politik mungkin ya. Nggak cuma ngelihat sebagai pertarungan ideologi aja, tapi juga sebagai wujud pergulatan antara dorongan otak lama kolektif, kayak ketakutan, tribalisme, versus potensi rasionalitas dan empati dari otak baru. Bisa jadi banget. Ini ngasih lapisan pemahaman tambahan. Tentu aja faktor sosial, budaya, ekonomi itu penting banget ya. Tapi dinamika otak lama, otak baru ini bisa jadi kayak perangkat keras biologis tempat semua itu berjalan. Ngerti fondasi ini, itu langkah awal yang fundamental buat navigasi kompleksitas diri dan dunia lebih baik. Sekali lagi, tujuannya bukan ngejelekin otak lama, kita butuh dia kok. Tapi, ngusahain gimana caranya si neokorteks, otak baru, lebih sering jadi kapten kapal pas keputusan penting perlu diambil, baik skala pribadi maupun kolektif. Ini soal gimana kita bisa lebih bijak mengelola teman sekamar internal kita ini. Nah, sebagai penutup, kita bawa pulang satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Setelah dengar soal negosiasi tanpa henti antara insting purba otak lama sama pemikiran rasional otak baru ini, coba deh amati diri Anda selama sisa hari ini. Perhatiin keputusan-keputusan kecil atau besar yang Anda buat. Coba tanya, seberapa besar porsi keputusan itu yang benar-benar hasil pertimbangan logis neokorteks Anda? Dan seberapa besar yang mungkin, tanpa Anda sadari sepenuhnya, dibisikin atau malah didorong sama dorongan kuno dari otak lama Anda. Kayak keinginan buat nyaman, takut perubahan, nyari senang instan, atau reaksi cepat tanpa mikir panjang. Siapa nih yang lebih sering pegang kendali di dalam diri Anda? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.